Bismillah, jajan keyboard lagi. Tenang, kalau kemarin kita bahas Logitech Keys to Go 2 dan Nilkin Q Pocket yang harganya lumayan banget ya. Ini masih 1,2-an, yang ini 800-900 ribuan, yang ini cuma ya 400 ribuan. Jadi kalau di Shopee normalnya 425 ribu, dengan diskon kemarin bisa 375 ribuan. Di Topet sempat lebih rendah dari itu. Dan yang jelas, yang penting adalah ini dari brand yang lumayan terkenal ya di percasingan. Kalau beli tablet, iPad, Galaxy Tab, biasanya saya beli casingnya dari DuxDesys ini. Nah, dia ngeluarin keyboard buat tablet yang punya sandaran kayak gini. Dan ini portable, meskipun memang tidak terlalu compact ya. Nanti kita lihat seperti apa dan kita tes juga keyboard, key-nya, key travelnya, dan lain-lain. Support pairing dengan 3 device dan bisa berpindah langsung di antara ketiganya. Bisa dipakai jadi stand juga. Compatible with multiple operating system. Aman lah ya buat Windows, MacBook, iPad, Android, iOS, dan long lifetime battery. Ini saya belum tahu, ngecasnya Type-C kali ya, kalau ada baterai yang dibilang long lifetime. Ini batch 01-nya diproduksi November 2025, jadi belum terlalu lama ya, masih baru banget ini produknya. Yang ini tidak terlalu compact karena memang setelah dilipat pun masih sebesar ini. Dibandingkan dengan Logitech Keys to Go 2 lebarnya mirip, tapi lebih panjang ya. Kalau ketebalannya sih udahlah, jauh lebih tebal. Kemudian dapat kabel Type A to Type C buat ngecasnya. Dan ada buku manualnya. Nanti kita baca sedikit. Udah, itu aja ya. Kita langsung lihat dulu keyboardnya. Jadi ini ada lid-nya yang sekaligus berfungsi sebagai stand dan juga bisa jadi protection buat si keyboardnya pas lagi dilipat ya. Kalau kamu lihat lipatan-lipatan garisnya ini, yes, betul. Kayak casing origaminya DuxDesys. Nah, ini full plastik sih bahannya. Ini kayak keyboard laptop jadinya, cuma bisa dilipat. Ada touchpad-nya dan ini magnetik juga ya, menempel ya si lipatannya. Dan biar lebih terlindung lagi, pakein ini lid-nya. Jadi tuh, penampakannya kece banget ya kalau dengan lid-nya kayak gini. Nah, lid-nya ini yang bisa dipakai jadi stand-nya juga. Apakah bisa dilepas? Oh, bisa dilepas. Ini magnetik juga. Jadi kalau kamu butuh lid-nya doang terpisah buat stand tabletnya, bisa juga. Nah, ini magnetik. Nah, ini lebih enak lagi nih kayak gini. Tapi kan ini keyboardnya gini. Berarti bener yang tadi. Tuh, gini. Ya, bebas lah ya ngelipatnya mau keluar ke dalam. Yang jelas kalau mau mode laptop, tempelin lagi aja si lid-nya ke keyboardnya dan kita buka. Oke. Oh ya, ini keyboardnya tidak sesolid Nilkin maupun Logitech feels-nya, si tombol-tombolnya. Tapi masih lumayan lega juga. Kita langsung bandingkan saja size dan layout-nya sama Logitech Keys to Go 2 ya. Ini jadi benchmark saya karena ini kepake banget sama saya selama ini. Yes. Tombol number digabung sama function sama multimedia keys. Paingan, pantesan gitu ya. Si tombol functionnya lebih tinggi. Karena ini 5 row-nya, row yang atas, yang kelima digabung. Kalau ini kan jadi 6 row kan dengan function key, kalau ini 5 row saja. Klik key-nya sangat-sangat tidak terasa. Bentar, saya ambil mikrofon satu lagi buat rekam audio dari keyboardnya. Ini suara dari DuxDesys. Hampir nggak ada kliknya. Kalau ini dari Logitech Keys to Go 2. Lebih ada apa ya, klik dan tactile-nya. Kalau ini kayak tactile-nya ada tapi tipis-tipis saja. Tapi key travel-nya sangat-sangat ada ya. Key travel-nya jauh ini, lebih jauh dari Logitech Keys to Go 2. Cuma si switch-nya mungkin kurang ngasih feedback, jadi tactile-nya tidak terlalu kerasa, tapi masih ada lah. Dan suaranya tidak clicky. Si Logitech Keys to Go 2 juga sebetulnya suaranya tidak se-clicky Nilkin Q Pocket ini ya, kalau dibandingkan. Masih ingat nggak di video sebelumnya? Nah, ini lebih clicky.
Jadi kalau urutan tactile, yang paling tactile Logitech Keys to Go To. Ini urutan 1, ini urutan 2, ini urutan 3. Kalau seneng yang kliki-kliki, Nilkin Q Pocket ini lebih kliki suaranya. Bahkan dibandingkan Logitech Keys to Go To. Tapi urusan key travel ini yang paling dalam si Dux Ducis ini. Oh, si tombol spasinya kliki nih. Lebih kerasa, beda ya. Oke, kita lihat dulu sisi per sisi dari keyboardnya sekarang. Ini ada engselnya buat lipatannya. Secara default sih, si lipatan ini hanya mengakomodir input dari keyboard ke sini ya. Karena kan baterainya, kayaknya konektivitas dan lain-lainnya juga ada di bagian bawah ini. Ini switch powernya dan port Type-C buat ngecasnya. Ini by default ada 3 lampu indikator buat koneksi dan ini lampu indikator baterainya. Kalau mau pindah koneksi kayaknya FN dan ASD ya. Betul. Kalau mau pairing, apa yang harus ditekan? Oh, ini yang saya cari dan yang saya suka. Ada buat kill switch buat touchpad-nya mati dengan FN dan spasi. Karena itu sangat akan membantu buat yang lagi ngetik nggak pengen kursornya loncat-loncat. Itu yang kemarin nggak ada di keyboardnya Infinix Xpad Edge ya. Kemudian kalau mau switch OS-nya, kamu tekan FN key WER. Ada iOS, Windows, Android, dan macOS. Sisanya ini ada tombol function yang sekaligus berfungsi untuk number, simbol, dan multimedia keys juga ya. Berarti kamu harus mainin FN dan shift. Kalau FN doang ke F1, F2, sampai F12. Kalau FN dan shift harusnya yang atas, yang function yang atas ya. Kemudian seperti biasa tombol arah atas dan bawah dibagi 2, ini kecil banget. Tombol enternya juga cenderung kecil ya dibandingkan Nilkin Q Pocket. Ini kan tombol enter dan shift-nya besar banget, delete-nya juga. Bahkan dibandingkan dengan Logitech Keys to Go To. Ini masih sedikit lebih kecil. Tombol shift-nya, kalau enter-nya mirip-mirip. Warna hanya ada ini saja. Warna dari Logitech Dux Ducis ya. Sekarang kita coba pairing dulu ke tablet saya, Oppo Pad 3. Nah, kalau kamu punya tablet, kan sering, kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman, saya sering dilema mau beli casing yang tipis, atau casing yang ada keyboardnya tapi jadi tebal dan berat. Sorry, barusan exit kids mode-nya dulu, bekas dipakai anak. Oke, sekarang sudah in frame tablet saya. Kita masuk ke mode pairing Bluetooth. Di sini dia udah connect ke Keys to Go To. Apakah dengan ditekan dan tahan lama untuk pairingnya? Oh iya, jadi FN1-nya ditekan lebih lama. Nanti si lampu indikatornya kedip-kedip. Lampu indikatornya biru ya, kayak Nilkin Q Pocket. Namanya iBox 11KB Pair. Baterainya 87% terbaca. Dan kita langsung coba ngetik. Ya, sudah muncul. Kita langsung coba ngetik di Google Docs aja kalau gitu. Kita akan coba mengetik cepat dengan denag. Dengan keyboard Dux Ducis ini di Oppo Pad 3 saya. Dan nanti kita cek typo-nya banyak atau tidak. Oke, 2 row saya ngetik. Tadi udah ada yang typo yang dengan, jadi denag. Udah langsung saya koreksi. Kalau ini ada 1 typo kurang spasi, kelewat. So far ngetiknya enak. Sekarang kita coba, bentar. Tadi saya matikan ya touchpad-nya. Nah, sekarang langsung muncul, kelihatan. Ini kursornya. Kita back dan yes, bisa gesture juga ya. Nih, 2 jari buat scroll. Mantap. Kemudian yang mau dites lagi apa? Paling tes suaranya tadi udah, tapi sekali lagi saya akan perdengarkan suara indahnya biar teman-teman bisa yakin atau tidak nih dengan si keyboard dari Dux Ducis ini. Saya akan matikan lagi ya.
Oke, siap. Ini saya ketik dengan sangat cepat. Apakah, itu typo 1, harusnya apakah. Suaranya indah terdengar di telinga pemirsa. Ini spasinya ketekan 2 kali. Pemirsa semua, tanda tanya. Segini masih sangat enak buat ngetik. Typonya ada tapi sedikit. Gimana suaranya dari tadi teman-teman? Enak nggak di telinga suaranya ya? Saat ini touchpad-nya masih dikasih pelindung plastik. Kamu bisa lepaskan. Segini cukup kesat. Touchpad-nya nggak loncat-loncat, enak. Si DPI-nya lumayan tinggi kayaknya si touchpad-nya. Dan yang paling menarik tentu saja adalah form faktornya, di mana ini menyediakan lid yang juga berfungsi sebagai stand atau holder. Bisa buat smartphone, bisa buat tablet. Dan kalau lagi dibawa-bawa, sebetulnya si tombolnya udah terlindung dengan dilipat seperti ini aja ya. Tapi bisa lebih compact lagi, terlindung lebih jauh lagi ketika lidnya dibungkuskan ke keyboardnya ini. Wow, ini solusi yang indah dilihat dan juga aman ya. Apalagi di harganya yang cuma 400.000. 400.000-nya juga nggak tinggi, nggak tebal ya. 425.000 harga normalnya sebelum voucher. Dengan voucher mudah-mudahan bisa 350.000 atau mungkin ya paling nggak 375.000. Dari Daxusis pula branded, sudah terkenal ya, merek yang sering saya pakai buat casing keyboard, tablet-tablet yang saya pakai biasanya, terutama untuk iPad dan Galaxy bagus. Ada yang origami terutama ya, dia bisa dilipat buat berdiri horizontal atau vertikal. Tapi kalau nggak ada yang origami, biasanya saya beli yang Tobii. Ya, Tobii. Kalau nggak Domo. Tapi kayaknya Tobii lebih bagus di mata karena back covernya transparan ya. Dan lebih compact dibandingkan yang Domo. Domo biasanya lebih tebal tapi lebih protektif. Dan yang paling menarik dari Daxusis adalah harganya yang tidak semahal Spigen atau ya beberapa brand yang premium banget. Padahal secara kualitas bahan, Daxusis ini juga kerasa build-nya solid. Tidak apa ya, rapi gitu potongannya dan lain-lainnya. So kalau teman-teman tertarik dengan produk ini, silakan cek YouTube Shopping produk yang saya munculkan di video ini, termasuk 2 keyboard lain yang saya tampilkan juga ya. Mudah-mudahan teman-teman udah nonton, tapi kalau belum nonton silakan cek Nilkin Cube Pocket dan Logitech Keys to Go 2 di channel saya yang sudah saya bahas unboxing dan tes sedikit ngetik ya. Sekali lagi, ini dia Daxusis keyboard yang tadi saya nggak baca buku manualnya, tapi sudah langsung bisa dipakai. Bisa buat Android, iOS, Windows, macOS. Bisa dilipat, bisa jadi stand buat tabletnya, buat smartphone-nya, ngetik jadi enak. Tapi harus di meja ya. Kalau di pangku ini lipat-lipat gini. Dan jangan lupa, touchpad-nya bisa dimatikan dengan FN Space doang. Ini udah mantap sih. Kalau build ini plastiki, sama aja kayak Nilkin Cube Pocket, plastiki banget, tapi looks-nya kayak metal ya. Bikin feels pakai laptopnya lebih kelihatan. Oke, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah beli tablet tapi budgetnya mentok untuk beli keyboard ori-nya, sekarang udah nabung ada uang 400-500 ribu atau kurang, boleh pertimbangkan Daxusis keyboard ini. Oke, unboxing dan first impression-nya, hands-on-nya sudah cukup sampai di sini saja. Sekali lagi kalau tertarik cek juga link di deskripsi video ini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.